Ya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita balik lagi nih Kil nih. Kita ngobrol-ngobrol nih Kil. Gimana nih Benar, benar. kabarnya? Kabarnya gimana nih Kil? Baik, baik, baik. Jelas Gimana kan kabar suara? lu? Jelas kan Jelas, jelas, suaranya? jelas. Ah, ya udah. Jelas, aman. Nah, oke, alhamdulillah baik ya. Ya, kita belum bisa ketemu langsung nih ya. Karena masih pandemi juga. Jadi ya masih jauh-jauhan aja ini. Iya, Akhirnya benar. kita dapat tugas nih ceritanya dari mata kuliah kita nih, dari Vicky buat bincang-bincang nih tentang apa mudorobah ya apa Iya, tentang mudorobah mudharabah. tentang mudorobah. Eh, apa ya, mau langsung ini apa mau basa-basi dulu kita nih? Langsung aja lah, nggak usah banyak Langsung aja. basa-basi ya. Ayo, udah. Untuk mempersingkat waktu ya langsung aja deh kita ini. Sebenarnya itu apa mudorobah tuh kayaknya udah sering berfamiliar banget ya di antara kita tuh. Apalagi kita yang kuliah di eh, basisnya Islam kayak UIN gini, ya pasti nggak asing lah sama mudorobah. Tapi ya pasti banyak juga kan yang belum tahu apa itu mudorobah, walaupun sedikit familiar. Bisa jelasin nggak Kit? Mudorobah tuh kayak gimana sih? Oke. Buat gambaran singkatnya aja ya. Buat pengertian sendiri sih, Uh, buat mudharabah itu salah satu bentuk akad yang berbentuk kerjasama gitu yang dilakukan dua pihak. Nah, satu pihak ini sebagai pemilik modal atau sohibul malnya. Terus yang satu pihak lagi sebagai pengelola modal, yaitu mudoribnya, yang melakukan kesepakatan tertentu. Nah, jumlah pemodal dalam mudorobah ini cuma satu nih. Jadi si pihak pemodal ini memberikan modalnya itu atau dananya itu 100% gitu kan. Nah, dan modal ini juga nggak ikut mengelola usaha. Jadi yang mengelola usahanya itu cuma mudoribnya aja gitu. Nah, mungkin itulah oh, gambaran singkat buat mudorobah gitu. intinya yang punya usaha pinjam duit gitu kan ke yang punya duit gitu. Bisa Ya, kasarnya benar. gitu. Nah, Kasarnya gitu. gitulah ya. Nah, terus yang apa sih yang jadi landasan utama gitu? Adanya mudharabah itu apa sih? Oh iya, buat landasannya sih ada ya dalam sebuah hadis ya yang Mm-hmm. diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Su'aib. Jadi Rasulullah SAW bersabda yang artinya bahwa ada 3 hal yang mendapat keberkahan. Nah, apa yaitu jual beli dengan pembayaran tempo, terus kirod. Nah, dalam hal ini mudorobah dan mencampurkan gandum dengan syair untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjualbelikan. Nah, jadi kirod ini sama gitu kayak mudorobah, jadi kontrak perjanjian gitu antara pihak pemodal dengan kelompok lainnya gitu yang melakukan kerjasama gitu. Nah, tujuan kerjasamanya ini buat berbagi keuntungan ya samalah kayak mudharabah. Jadi dalam hadis ini juga kan kita bisa tahu nih bahwa sebenarnya mudharabah ini juga menjadi salah satu proses atau transaksi jual beli yang akan mendapat keberkahan lah gitu. Nah, itulah Oh, landasan dari mudharabah. ini buat tambahan aja kali ya, buat yang dengar nih, terutama ibu dosen. Ya jadi itu kayak tadi kan disebutkan tadi di hadis tadi tuh kayak selain mudorobah itu kayak jual beli dalam pembayar tempo itu membuat kita menjadi berkah gitu. Kenapa? Ya, Karena pembayaran dengan tempo tuh kayak memudahkan gitu, memudahkan antara penjualnya dan pembelinya. Pertama, ya. karena pembelinya itu merasa diuntungkan dan tidak memberatkan pembeli karena bisa dibayarnya bisa nanti, dan penjual pun nggak matok harga lebih gitu tanpa adanya riba. Dan mungkin yang untuk yang paling klisenya nih, yang tadi kan Kirot kan udah dijelasin kan ya, terus juga yang mencampur gandum dengan syair itu maksudnya apa, mungkin yang belum tahu. Untuk mencampur gandum dengan syair itu apa, jadi tuh kita kayak nanam sendiri terus buat keluarga sendiri gitu tanpa harus ada yang dijual belikan. Kayak misalnya kayak skill nih, nanam gandum ya udah dipanen gandumnya buat sendiri gitu, nggak Oh, iya. buat keluarga sendiri, nggak untuk diperjualbelikan gitu untuk Ya. tambahan hadisnya. Oke, nah tadi Oh kan iya, tadi kan kenapa ya tadi kan udah nih ah buat pengertian mudharabah, udah gambaran-gambaran singkatnya sama landasan hukum. mm, Ya gimana adanya mudharabah. Nah, mm, buat Trey sendiri nih, mm,
tahu gak sih buat ketentuan hukum dari mudharabah itu sendiri gitu, apa aja sih gitu? Oh, ketentuan hukum ya. Dari yang gue lu aja dari ini ya. Apa ya? Ketentuan hukum mudharabah itu menurut gue apa ya? Kayak yang gue tahu nih, mudharabah tuh dibatasi periodenya oleh periode tertentu. Jadi tuh kayak nggak bisa langsung dok gitu, nggak bisa. Harus ada periode-periodenya. Kayak presiden ya, periode. Nah, terus itu yang pertama. Masih ada 3 faktor lagi. Yang kedua adalah kontrak tidak boleh dikaitkan. Jadi itu kayak kontrak tidak boleh dikaitkan tuh atau mualak itu dengan sebuah kejadian di masa depan. Gitu. Yang apalagi masa depan tuh pasti belum terjadi kan. Masih abu-abu gitu, belum tahu gimana ke depannya. Terus yang ketiga, nggak ada ganti rugi dalam mudharabah karena akad ini pada dasarnya bersifat amanah. Nah, jadi misalkan kayak salah satunya rugi, nggak ada gitu dari kita yang minta untuk ini nih gue rugi gara-gara lu kerjanya nggak benar gitu, nggak ada gitu. Semuanya amanah, kecuali kesalahan disengaja, kayak misalkan kayak apa ya, misalkan kayak gimana ya contohnya ya, menyelewengkan dana mungkin ya, menyelewengkan dana gitu ya, itu bisa tuh gitu ya. bisa habis slip. Jadi kayak menguntungkan salah satu pihak tuh nggak bisa, tuh nggak boleh dalam mudharabah. Terus yang terakhir nih, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrasi. Jadi ada pihak tiga, jadi kayak ada pihak tiga gitu untuk menyelesaikannya. Kalau misalnya kayak gua malu nih mudharabah, terus kita jadi selek nih atau ada apa masalah sesuatu kan, jadi kan kayak kita nggak bisa saling komunikasi kan, kayak masih canggung gitu kan pasti. Ya, benar. Nah itu ada pihak tiga gitu, buat menyelesaikannya itu kurang lebih. Oke. Terus Nikhil, kan pasti kan ya kalau mudharabah kayak sholat aja deh, sholat kan pasti ada rukunnya tuh. Mudharabah kira-kira ada rukunnya nggak sih? Ada rukun atau nggak syarat gitu? Ada sih, ada 3 lah, setidaknya ada 3 buat dari rukun dan syarat dari mudharabah. Yang pertama itu kayak sohibul mal atau yang pemilik dana ini gitu sama mudharibnya yang mengelola modalnya itu harus memahami hukum gitu. Nah itu mau hukum syariah atau undang-undang yang berlaku di Indonesia gitu. Jadi kedua belah pihak ini harus tahu gitu, harus cakap hukum lah gitu. Makanya nih di antara kedua belah pihak ini harus orang yang udah balik gitu kan. Karena kan nggak mungkin dong anak-anak ya ngerti sama hukum ini gitu kan. Iya benar. Ya, jadi yang udah balik baru bisa ya, supaya akad yang dilakukan ini nanti bisa sesuai dengan kaidah yang berlaku lah gitu kan. Terus yang kedua nih dari sigotnya atau ijab kabul gitu. Nah ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan dari sigot ini. Jadi yang pertama nih penawaran. Ya yang pertama penawaran dan penerimaannya harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akadnya. Jadi kan udah jelas ya kalau di mudharabah ini kan tujuan akadnya jadi untuk memberikan modal gitu atau dana buat melakukan usaha. Nah, dan benar. itu dilakukan buat saling berbagi keuntungan gitu kan. Nah, jadi harus tegas lah, bisa orang tuh nggak mikir-mikir ini tuh apa sih sebenarnya gitu kan. Dari akad ini tuh maksudnya apa gitu. Jadi orang tuh bisa nangkep maksudnya tuh dengan jelas gitu kan. Terus yang keduanya penawaran dan penerimaan ini harus dilakukan pada saat akad gitu. Jadi jangan sampai si penawaran sama penerimaan ini dilakukan setelah akad, jadi akad dulu baru ada negosiasi gitu kan. Jadi harus negosiasi dulu lah, perjanjian dulu. Jadi pas akad langsung di situ juga perjanjian dilakukan gitu. Nah terus yang ketiganya nih akadnya itu dituangkan secara tertulis, jadi melalui kayak surat menyurat lah gitu kan. Kan zaman sekarang nih kalau misalnya nggak ditulis kan orang tuh bisa lupa gitu kan ya. Kalau misalnya nanti ada yang lupa bisa malah nanti orang tuh jadi bersengketa gitu, jadi berselisih lah. Yang tadi udah disebutin kan ya, jadi bahaya gitu, jadi menimbulkan madorot gitu. Jadi harus ditulis gitu kan. Terus yang terakhirnya tuh ada masalah modal. Nah, si modal ini ada beberapa syarat nih dari masalah modal. Jadi yang pertama itu harus diketahui nih jumlah sama jenisnya. Kan jenis modal tuh ada 2 ya, mau uang atau enggak barang gitu, bentuk aset. Iya benar. Betul. Ya kan? Terus jumlahnya juga harus tahu, misalnya kalau uang 100 juta misalnya gitu. Kalau barang tuh barangnya apa aja dan harganya tuh berapa gitu.
Harus diketahui nominal harga barangnya gitu. Ya, terus yang kedua, yang udah tadi disebutin ya, bentuknya itu kan uang atau barang. Ya. Terus kalau misalnya bentuknya aset atau barang, itu harus dinilai atau kita kasih harga waktu pas akad gitu. Jadi misalnya nih, kalau bisnis kuliner, pancinya nih dikasih tahu nih, misalnya Hizgil nih ngasih tahu sama Ray, ini harga pancinya tuh 20.000, harga sodetnya tuh 10.000 misalnya gitu. Jadi perhitungannya nanti bisa jelas gitu kan. Oh iya, Sama iya yang betul. terakhir, tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudorib, mau itu nyicil ataupun langsung gitu, gimana sesuai kesepakatan aja gitu. Iya, iya. Itu sih rukun dan syaratnya. Lumayan panjang, ya memang seperti itu. Nah, kan tadi kan lu nyebutin nih, kan tadi nyebutin kayak diantaranya ada kayak dua-duanya tuh harus paham hukum. Mungkin ada yang nanya gitu kan, ada yang bingung gitu. Kalau misalnya salah satunya nggak hukum, gimana tuh? Nggak tahu hukum. Udah balik tapi nggak tahu hukum. Salah satu doang. Nah, kalau misalnya salah satu nggak tahu hukum nih, ya kita yang sebagai yang tahu hukum, misalnya pihak pemilik modalnya, sohibul modalnya tahu hukum nih, tapi yang mengelola usahanya tuh nggak tahu sebenarnya apa sih yang, kalau misalnya kita minjem uang deh di bank gitu buat modal, apa aja sih syarat-syaratnya, terus nanti kalau rugi gimana gitu. Nah nanti si pihak sohibul modalnya itu kasih tahu lah gitu ke mudorib gitu, supaya kita tuh tahu hukum buat kayak melakukan akad mudorobah itu seperti apa. Kan biasanya juga suka dijelasinnya di formulir, suka ada kayak gitu kan. Oh iya, benar. Mudorobah ini gitu. Jadi sebenarnya kita juga harus baca, sebenarnya harus tahu hukum supaya nanti nggak bersengketa gitu. Masalahnya kalau misalnya salah satu pihak nggak tahu hukum, nanti bakal bahaya lah buat ke depannya gitu. Jadi diusahakan emang keduanya itu harus tahu hukum gitu sih. Iya, makanya berarti emang pokoknya misalkan salah satunya nggak bisa, ya salah satunya harus ngasih tahu, saling melengkapi lah. Ya, wah. Terus nih, harus paham, betul. Terus nih, kan mudorobah tuh identik dengan perbankan kan ya? Iya, banyak di perbankan. Banyak di perbankan, apalagi bank-bank syariah itu pasti kebanyakan atau pasti kayaknya ada yang menggunakan akad mudorobah, kayak contohnya BJBS. Nah, gue sendiri nih pakai BJBS dan akadnya pasti awal juga mudorobah gitu kan, mintanya mudorobah soalnya bagi hasil gitu. Nah yang kita tahu nih, tahu nggak sih skema mudorobah di perbankan itu kayak gimana? Tahu nggak? Skema ya, buat skema umumnya aja kali ya. Iya, skema umumnya aja. Buat yang umum tuh kayak misalnya nih, nanti nasabah gitu datang ke bank buat mengajukan pembiayaan, misalnya butuh uang sekian gitu buat usaha. Nah nanti di situ dirinciin lah berapa, pas akadnya juga perjanjian bagi hasilnya berapa gitu. Kalau udah diterima nih pengajuannya, nanti si banknya ngasih modal 100%. Jadi misalnya butuh 100 juta ya si banknya langsung ngasih 100 juta gitu ke nasabah yang emang memiliki keahlian atau kemampuan di bidangnya. Kayak misalnya di bidang kuliner tadi, berarti ya jadi chef gitu, dia benar-benar bisa masak lah gitu kan. Jadi yang satu modal, yang ngasih modal gitu, yang satu ngasih keahliannya gitu buat mengelola modalnya. Terus habis gitu nanti kalau misalnya ada kerugian nih, tapi bukan karena kelalaian dari nasabahnya, itu nanti ditanggung sama bank kerugiannya gitu. Kecuali yang tadi udah dibilang ya, kalau misalnya lalai gitu, yang nipu gitu, menyelewengkan uang gitu. Nah, sengaja itu beda lagi gitu. Sengaja itu beda lagi gitu. Bank juga pasti gak mungkin ngelepasin kita gitu aja gitu kan. Iya, betul. Ya. Terus yang terakhir, pas misalnya proses usahanya udah berjalan nih, terus ada keuntungan, ya itu dibagilah sesuai nisbah kesepakatan, misalnya 60-40 gitu. 60 buat yang mengelola gitu, 40 buat banknya. Ya biasanya emang pasti lebih besar buat pengelola sih gitu kan ya. Jadi karena yang minjem kan nggak ikut riweuhnya lah gitu lah, kalau bahasa Sunda mah ya. Betul. Nggak ikut riweuh gitu kan ya. Cuman ngasih modal aja, gak tahu menau gitu. Pasti lebih keuntungan tuh lebih banyak ke si pengelola gitu. Dan nanti si nasabah ini mengembalikan modal pokok kepada bank gitu, pinjaman pokoknya gitu. Oh gitu. Itu sih ya buat skema yang umumnya sih kayak gitu ya. Iya, umumnya ini kita minta yang ininya aja, simpel-simpelnya aja. Yang penting mah tahu gitu kan. Iya. Yang penting tahu. Tadi. Nah terus nih tadi nih
Isi kan nih gantian nanya dari tadi ngomong terus ya. Iya udah, Nah, siap. jawab terus nih, gantian lah ya, Ya gantian. udah, oke. Tadi kan Ray sendiri kan pengguna BJBS gitu kan ya. Udah tau lah contoh-contoh kayak buat tadi mudorobah gitu. Nah, Ray sendiri tahu gak sih buat contoh implementasinya gitu? Mau itu di perbankan atau misalnya di kehidupan sehari-hari gitu. Apa sih contoh implementasinya gitu? Nah, jadi gini, implementasi itu kan kayak penerapan di kehidupan kan. Jadi tuh kayak contoh nih, di implementasi di kehidupan pertama dulu lah, di kehidupan kita sehari-hari. Misalkan nih, itu kayak pola kerja sama usaha tuh gunain sistem bagi hasil secara syariah. Yang penting itu secara syariah. Contoh, misalnya kayak tadi, tanpa ke bank ya. Misalkan kayak gue, mau minjem duit ke lu. Nah, itu kan tanpa perantara bank kan. Nah, tanpa di bank, kita kehidupan sehari-hari aja. Ini Kil, lu mau gak nih gue pengen bikin usaha bakso nih, tapi gue gak ada modal, pengen minjem ke bank, takut gitu kan, takut gimana gitu, masih ada canggung gitu. Nah, jadi pinjam ke teman. Nah, itu dia. Pinjam ke teman aja gitu kan. Nah, ini gue pengen bikin bakso nih, gimana nih? Lu mau modalin nggak? Ntar kita bagi hasil dah gitu. Itu contohnya yang kehidupan sehari-hari ya. Terus ada nih, kan gue sebagai pengguna bank juga pasti tahu lah gitu. Karena sebelum gue daftar juga pasti udah dikasih tahu kan, gimana cara ininya mudorobah tuh kayak gimana implementasinya gitu. Itu di perbankan tuh kayak prinsip bagi hasil tuh pembiayaan mudorobah pada bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara nasabah dan pemilik modal. Pemilik modal itu ya bank itu sendiri. Atau mudorib atau sohibul mal gitu. Mudoribnya kita sebagai yang meminjam duit gitu. Terus dalam penetapan nisbah bagi hasil ada suatu usaha yang dibiayai oleh bank. Jadi uangnya pure semuanya dari bank, tanpa ada uang kita sama sekali. Tuh. Nanti kalau misalkan usahanya udah lancar, baru itu dibagi hasil sama bank. Keuntungan kita setengah, keuntungan bank setengah gitu. Untuk implementasinya kira-kira gitu sih. Udah sih ya sebenarnya buat akad mudorobah ini contoh-contohnya mudah-mudah sih ya. Gampang. Nggak ribet maksudnya, nggak ribet. Yang intinya mah ada pemilik modal sama orang yang mau mengelola modal, intinya gitu kan ya. Gitu aja, gitu kan. Ada duitnya gitu kan. Ada duitnya. Pinjam nggak ada duitnya mas Sarwakin ya. Ya benar. Kayak tadi kita nih udah ngomongin ya dasar-dasar sampai tadi contoh ya. Udah banyak. Ada yang kelewat nih. Apa tuh? Nah, jenis-jenis dari mudorobah. Nah, buat Ray sendiri nih apa nih jenis-jenis dari mudorobah itu apa sih? Ada berapa gitu pembagian dari mudorobah itu? Gitu? Mudorobah ya, yang mudorobah yang gue tahu nih, mudorobah tuh kalau nggak salah ya, yang gue baca juga, mudorobah tuh baginya ada dua. Pertama tuh ada mudorobah mutlakoh, dan mudorobah mukoyat. Apa sih mudorobah mutlaqah itu? Mudorobah mutlaqah itu kayak usaha diajukan oleh mudorib kepada sahibul mal. Gue minjem duit ke bank gitu kan. Sahibul mal sebagai bank. Dalam akad ini, pemberi modal tidak menentukan jenis usaha apa yang dilakukan dan hanya memberikan modal usaha. Jadi si bank ini nggak nanya mau bikin usaha apa lo gitu. Langsung aja kasih duitnya gitu tanpa tahu nih mau usaha apa gitu. Terus yang kedua ada mudorobah apa tadi mukoyadah itu jadi usaha ditentukan oleh pemberi modal atau sahibul mal. Jadi bank nentuin nih, lu gua kasih duit segini, lu bikin usaha ini. Jadi yang pemberi modalnya yang ngatur tuh, yang ngatur gimana lu mau jadi ikut mengelola juga gitu ya. Nah betul. Nggak cuma kayak ngasih duit semena-mena gitu, enggak. Langsung kayak lu disuruh bikin nih, gua kasih duit segini, lu kerjain dah tuh usaha apa kayak gitu. Tapi ya jangan semena-mena juga gitu, soalnya untungnya untung gue juga gitu kasar. Kayak benar-benar. Nah ini tuh berarti yang mukoya tuh kayak musyarakah gitu ya. Jadi kayak musyarakah kan ikut mengelola ya. Cuman kalau musyarakah kan biasanya pemodalnya banyak nih, lebih dari satu orang gitu, 2 atau 3. Cuman ikut mengelola. Nah hampir sama berarti ya, hampir sama kayak musyarakah aja. Hampir gitu sama. Kan, ya. Cuman pemodalnya cuma 1 gitu kan ya. Betul. Oh ya nanti kalau misalnya kita udah melakukan akad mudorobah, udah melakukan kerjasama nih. Nah si mudorobah ini gitu, kapan sih dianggap selesai gitu? Jadi akadnya tuh udah beres lah gitu, udah gak ada lagi gitu. Nah
Ya kan ya namanya juga setiap awal pasti ada akhir kan ya. Mungkin jalan terus gitu kan. Sholat aja takbiratul ihram akhirnya salam kan. Nah, mudharabah juga ada akad dan juga pasti ada akhirnya gitu. Jadi pertama nih, ulama nih, ada ulama bilang kan ya, yang gue baca, ulama bilang bahwa akad mudharabah berakhir itu pada ketika masing-masing pihak menyatakan akad batal atau dua-duanya bilang nih, gue akhirin ya mudharabah nih, kayaknya gue udah nggak bisa nih lanjutin usaha atau gimana gitulah, pokoknya di antara salah satu pihaknya dia nggak bisa, terus bilang batal dan disetujui oleh keduanya gitu. Terus pokoknya yang penting itu atas dasar hukum, karena yang tadi dibilang di awal tadi Iskil bilang harus pakai pernyataan tertulis kan, makanya nggak bisa langsung batal gitu aja gitu. Terus semena-mena gitu ya? Nggak bisa kayak gitu, harus ada alasan yang jelas dan harus disetujui gitu. Terus yang kedua nih, seorangnya meninggal gitu ya, masa mau dilanjutin. Nah ini kayak gini, misalkan gue sama lu nih, terus lu misalnya kayak gue meninggal gitu kan, alhamdulillah gue meninggal, terus kan nggak mungkin kan, karena akad mudharabah tuh cuma gue sama lu doang nih yang berangkat nih, nggak ada orang, nggak ada pihak ketiga itu tadi doang, cuma buat menengahin doang. Itu juga kalau kitanya nggak butuh juga nggak ada pihak ketiga nih. Nah, karena akadnya cuma kita berdua, jadi yang kita cuma buat kita berdua aja gitu. Guanya meninggal, udah akadnya batal gitu, nggak bisa turunin ke keluarga atau apapun. Nah, itu akad pribadi itu. Gitu sih. Kurang lebih sih gitu sih mudharabah. Apa sih, kayak simpel banget gak sih mudharabah? Ya paling simpel sih ya daripada akad-akad yang lainnya gitu ya. Betul. Intinya cuma bagi hasil, orang minjem keluar duitnya, ya udah gue pinjem gitu, ntar hasilnya bagi dua, gitu sih. Sepakat mah udah. Iya. Tapi ini kadang ada yang suka bertanya-tanya kayak sebenarnya ada ketidakadilan nih dalam mudharabah, kayak misalnya nih yang tadi nih pembagian hasil gitu kan, misalnya rugi gitu. Nah kan sebenarnya ditanggungnya kan sama pihak sahibul mal gitu ya, kayak tadi misalnya sama bank gitu kan ya, sama bank. Ya kan kayaknya rasanya kayak gak adil gitu kalau kerugiannya nanti ditanggungnya cuman sama sahibul mal gitu kan. Padahal kan yang ikut mengelola juga, maksudnya dia juga ikut merasakan uangnya gitu kan ya. Padahal kan sebenarnya itu tuh adil karena sebenarnya si pihak banknya kan nggak ikut mengelola ya. Iya benar. Maksudnya yang capek kita nih, yang mudoribnya bener gak sih? Betul. Yang mudorib yang ikut capek gitu. Jadi ya meskipun dia nggak kerugian dalam hal uang nih, uangnya emang nggak rugi karena dia minjem kan, tapi kan dia udah pikiran, waktu, tenaga gitu kan ya. Usahanya dia. Nya sama-sama adil sih ya. Sama-sama adil, betul. Karena yang minjemin uang kan nggak tahu apa-apa, angkat tangan gitu kan. Angkat tangan, cuma minjemin aja. Tangan, gitu kan. Ya yang penting nih uangnya gitu kan ya. Betul. Cuman sih pasti ya kalau di sekarang tuh, kalau di bank mah ya yang namanya bank ya pasti gak mungkin gitu aja ngelepasin ya nggak sih? Iya betul. Bener kan? Makanya tadi kan tidak bilang tadi nggak ada ganti rugi, misalkan kayak ada apa-apa ya, karena ya sama-sama kerja gitu, lu ngeluarin duit, gue yang kerja gitu. Ya salah satunya bangkrut, ya udah bangkrut dua-duanya tuh. Iya. Kayaknya sih cukup gitu aja lah buat penjelasan mudharabah. Kayaknya juga udah menyeluruh banget kayaknya. Walaupun simpel-simpel, kayaknya juga udah mendalam nih. Insya Allah cukup lah ya apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk semuanya. Insya Allah, amin. Ya, udah kita tutup aja kali ya. Iya. Kita tutup kali, Mbak. Bisa kali ya? Kita tutup kali ya. Yaudah. Mungkin sekian aja dari kami dan Skill ya untuk penjelasan tentang mudharabah. Mungkin selebihnya bisa kalian tonton di YouTube atau di mana penjelasan yang lebih detail, atau dengan Bu Guru sendiri, dengan Bu dosen sendiri. Baca-baca jurnal. Jurnal. Betul. Pokoknya yang tentang ada mudharabah itu banyak yang lebih jelas. Tapi kita cuma bahas yang simpel-simpelnya aja. Gitu. Ya udah. Makasih Kil ya buat waktunya nih, buat nyempetin. Ya, makasih juga ya, Lei. Makasih banyak. Buat nyempetin kita nih, bikin record kayak gini kan. Nggak apa-apa lah. Bikin tugas juga kan. Daripada sibuk-sibuk ngapain sih akhir pekan nih, Sabtu nih ya. Kita record Sabtu nih. Nggak ada apa-apa nih gitu. Munggah sekarang yang buat besok puasa, munggah sekarang. Munggah sekarang buat yang besok puasa.
Oh Persiapan iya buat iya. puasa besok. Kirain Hizkil puasanya sekarang, udah mulai sekarang. Sekarang kalau Hizkil sih sekarang. Oh udah mulai. Udah mulai. Oh ya, selamat puasa buat Hizkil ya, Muhammadiyah ya Hizkil ya. Aduh, jangan bawa partai dong. Aduh, ya udah, ya sekian aja dari kami ya. Mungkin kurang lebihnya mohon Ya. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.